Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di Nia Silver Channel. Kali ini kita akan membahas model-model pembelajaran abad 21 pada kurikulum 2013 yang tentunya menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajaran pada abad 21 dan kurikulum 2013 ini sangat mengutamakan keaktifan peserta didik. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja. Apa saja model pembelajarannya? Yang pertama ada problem based learning, ada discovery learning, ada project based learning, role playing, jigsaw, dan mind mapping. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk model-model pembelajaran pada abad 21 ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, problem based learning. Dalam PBL, problem based learning ini kata kuncinya adalah mengangkat sebuah masalah yang nyata. Masalah yang nyata gitu ya, yang ada di dalam masyarakat. Ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah peserta didik diorientasikan kepada suatu masalah. Misalkan di situ ada masalah tentang pembelajaran fikih zakat. Zakat itu masalahnya apa? Dunia nyata dalam masyarakat itu masalahnya apa saja? Itu diangkat untuk dipecahkan bersama-sama. Tahap yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik terhadap masalah. Nah, nanti guru ini membagi beberapa kelompok peserta didik ini diorganisasi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Langkah yang ketiga, guru ini membimbing selama penyelidikan. Selama memecahkan masalah itu, guru ini membimbing peserta didik untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, peserta didik nanti akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya melalui boleh presentasi, boleh tulisan ya. Dan yang terakhir nanti guru ini menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran problem based learning tersebut ya. Ingat-ingat ya, jadi kata kuncinya problem based learning itu adalah masalah nyata ya. Tahap-tahapannya ada ini. Peserta didik diorientasikan dulu terhadap masalah nyata, terus diorganisasikan, dibagi beberapa kelompok itu ya. Kemudian guru memberikan penyelidikan. Selanjutnya peserta didik nanti disuruh presentasi, dan terakhir guru ini mengevaluasi. Untuk lebih lengkapnya bisa klik deskripsi, di situ ada link video pembelajaran berbasis problem based learning, contohnya seperti apa, biar teman-teman guru ini tidak penasaran ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua ada discovery learning. Discovery learning kata kuncinya itu adalah menemukan. Oke, kita coba bahas. Oke, dalam discovery learning atau menemukan ini yang pertama, guru memberikan stimulus, memberikan rangsangan. Ingat-ingat ya, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah memberikan stimulus, memberikan rangsangan baik secara tulisan ya maupun PowerPoint atau informasi-informasi yang diberikan kepada guru, itu namanya stimulus. Setelah memberikan stimulus, guru memberikan masalah atau problem statement, mengidentifikasi masalah-masalah apa aja nih yang perlu didiskusikan. Nanti peserta didik ini akan menggunakan langkah berikutnya, itu data collection. Peserta didik nanti mengumpulkan data, mengumpulkan informasi ya, baik dari internet maupun dari buku paket maupun dari berbagai sumber. Nah, setelah dikumpulkan informasi, nanti peserta didik memproses data, processing, pengolahan data. Informasi tersebut diolah ya, dianalisis, dan kemudian yang terakhir generalization atau ditarik kesimpulan.
Ini makanya dari discovery learning ini peserta didik benar-benar menemukan pembelajaran itu sendiri ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke model pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga adalah project based learning. Dalam project based learning ini berbasis proyek ya. Kata kuncinya adalah proyek. Kita coba bedah ya. Kalau di project based learning ini nanti hasil akhirnya ini berupa suatu proyek. Jadi peserta didik ini akan membuat suatu proyek, di mana dalam proyek itu ada jadwal, ada desain proyeknya, ada penjadwal proyeknya itu mau dijadikan kapan. Nanti guru juga nanti memonitor kemajuan proyek peserta didik, dan yang terakhir adalah penilaian hasil. Oke, udah bisa membedakan ketiganya ya. Oke, kita ulangi lagi. Kalau problem based learning ini adalah problem masalah yang terjadi di masyarakat ya. Langkah-langkahnya ini ya, peserta didik diorientasikan terhadap masalah, peserta didik diorganisasikan, dibuat beberapa kelompok. Terus yang ketiga, peserta didik dibimbing, peserta didik yang keempat untuk menyajikan hasil karyanya, dan guru ini tugasnya menganalisis dan mengevaluasi. Sedangkan discovery learning ini peserta didik menemukan sendiri ya tadi masalah yang diberikan oleh guru, yang pertama berupa stimulus, problem statement, data collection, processing, dan generalization ya. Terus yang ketiga itu project. Tadi udah saya terangkan bahwa di project ini nanti hasil akhirnya adalah peserta didik ini menghasilkan sebuah proyek ya. Oke, selanjutnya yang keempat ini adalah role playing. Apa sih role playing itu? Ini biasa saya praktekkan dalam pembelajaran model ini, yaitu bermain peran. Ya, di sini terlihat ini siswa ini bermain peran akan model pembelajaran di mana peserta didik ini bermain peran. Jadi peserta didik bermain peran agar mereka benar-benar merasakan, mereka itu bermain sesuai dengan perannya, dan mereka itu akhirnya bisa bersosialisasi dengan baik. Oke, role playing intinya itu mudah banget. Role playing itu adalah bermain peran. Misalkan dalam pelajaran PKN dia jadi Soekarno, dia jadi golongan pemuda atau apa ya. Ini siswa ini benar-benar memainkan peranannya sebagai tokoh pahlawan tersebut. Ini sangat efektif sekali model pembelajaran ini. Oke, next selanjutnya yang kelima yaitu model pembelajaran jigsaw. Ya, jigsaw ini peserta didik tahu nggak jigsaw itu apa? Jigsaw itu dalam bahasa Inggris artinya gergaji ya. Di jigsaw ini nanti peserta didik dibuat beberapa kelompok. Misalkan di sini ada 5. Ini kelompok 5 A, B, C, D, E ya. Nanti kelompok ini namanya kelompok asal. Nah, dari kelompok asal ini nanti dipilih satu orang dari masing-masing kelompok. Itu dipilih peserta didik yang pinter atau namanya staf ahli gitu ya. Lah, dari satu peserta didik ini keluar, dipilih satu aja nanti dari 5 kelompok ini. Nanti yang peserta didik ahli itu berkumpul mendiskusikan materi inti atau sub-sub materi yang disajikan oleh guru. Nah, nanti kelompok ahli expert ini nanti kembali ke kelompoknya dan menjelaskan materi yang dia pahami, yang dia diskusikan gitu. Jadi jigsaw ini ada ahlinya, ada tutornya gitu ya. Next, yang terakhir adalah mind mapping. Mind mapping ini
merupakan model pembelajaran. Mind mapping merupakan model pembelajaran berupa bagan-bagan atau konsep-konsep ini ya, seperti ini yang menarik. Yang menarik jadi memudahkan siswa, memudahkan peserta didik untuk mengingat materi tersebut. Biasanya berbentuk bagan-bagan ya, atau ini flowchart kayak gini yang menarik, yang warna-warni kayak gini. Ini menjadikan siswa peserta didik itu ingat dengan materi yang disampaikan oleh guru. Oke, segitu saja dari saya. Sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.